Baik, izin untuk saya mulai agenda Prospek Talks yang ke-45 pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Fatra dari Prospek Institute. Oke, kami mengucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talks yang ke-45 dengan tema Makan Bergizi dan Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan pada hari ini, Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025 dari pukul 9 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Baik, sedikit informasi Bapak dan Ibu, jadi Prospek Talk ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Oke, baik. Sebelum kita memulai Prospek Talks yang ke-45 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, baik. Sebelum memulai agenda Prospek Talk yang 45 ini, saya mohon izin untuk mendokumentasikan Prospek Talks pada hari ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi dipersilakan jika berkenan bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu atau nanti ingin memberikan reaction juga monggo dipersilahkan. Ya, saya tunggu sekitar 2 menit. Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kameranya seperti itu. Oke, baik. Di layar pertama, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke, selanjutnya di layar kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk mengaktifkan kameranya dan berfoto bersama. Oh ya, mengingat ini di bulan Ramadan juga, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, baik. Sebelum memasuki agenda selanjutnya, kita akan menyimak terlebih dahulu sambutan dari General Manager Prospek Institute, yaitu Mbak Titis Puspita Dewi. Mungkin izin saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Titis. Apakah sudah bergabung? Ya, selamat pagi Mbak Fatra. Suara saya terdengar jelas? Sudah sangat jelas, Mbak Titis. Baik, kepada Baik, Mbak Titis Puspita Dewi, dipersilahkan. baik. Terima kasih banyak Mbak Fatra untuk kesempatannya. Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Dan yang kami hormati Mas Agustiawan, selaku Area Manajer Komerel dan CSR PT Kilang Pertamina International Refinery Unit Dumai. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mbak Titis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Agus untuk kesediaannya
menjadi narasumber untuk agenda Prospek Talks ke-45 di pagi hari yang insya Allah cerah ini. Dan saya izin menyapa juga yang kami hormati Bapak Agung Nugroho, AMG MPH, selaku Ketua Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Mbak. Semoga sehat J. semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung Halo, suara atas saya ya, terdengar? suaranya terdengar Pak Agung. Tapi izin mohon maaf agak Ya. sedikit terputus-putus seperti itu. Oh iya, mungkin jalur internetnya di sini. Oh, J. siap. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Sekaligus saya juga menyapa Bapak Ibu Mas Mbak sekalian hadirin yang berbahagia, dan karena masih dalam nuansa puasa Ramadan 1446 Hijriah, saya mengucapkan selamat Ramadan untuk yang menjalankan. Dan mengingat di pagi hari ini kita akan membahas makanan bergizi yang sebenarnya ini sedang sinkron dan hangat dengan topik yang eh, sedang banyak beredar begitu ya Bapak Ibu Mas Mbak sekalian di media sosial kita. Jadi seperti yang kita ketahui pemerintah Indonesia saat ini telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi tantangan gizi buruk pada ibu dan anak. Jadi dalam hal ini ternyata terbukti adanya penurunan yang cukup signifikan mengenai bentuk malnutrisi selama 10 tahun terakhir. Namun kita masih dihadapkan pada 3 beban malnutrisi, yaitu ada gizi buruk atau wasting and stunting, kemudian ada kelebihan berat badan dan kekurangan gizi mikro. Nah, faktor-faktor seperti pola makan dan praktik pemberian makan yang kurang memadai serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti posyandu menjadi kunci kontribusi dalam permasalahan ini. Nah, oleh karena itu diskusi kita di pagi hari ini insya Allah sangat penting dan relevan, terutama kita akan membahas lebih detail mengenai peran penting dari perusahaan, terutamanya yang dalam hal ini adalah PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai, yang alhamdulillah di tahun 2024 kemarin sudah memperoleh proper emas pertamanya seperti itu ya. Kami ucapkan selamat kembali untuk PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai. Lalu selain itu sebenarnya nanti kita akan mendengarkan juga pandangan dan pengalaman dari ahli yang di sini alhamdulillah dari Pak Agung selaku Ketua Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta sudah berkenan nanti untuk memberikan tanggapan dan wawasannya mengenai kontribusi dari perusahaan yang telah dilaksanakan untuk topik berikut. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan inspirasi dan solusi yang konkret dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dan aksi nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan masyarakat Indonesia yang sehat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Semoga agenda Prospek Talks ke-45 ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titis Puspita Dewi selaku General Manager Prospek Institute untuk sambutan yang sangat luar biasa menjadi penyemangat bagi kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan Prospek Talks yang ke-45. Oke, baik. Langsung saja untuk Prospek Talks yang ke-45 pada kali ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Mbak Mariani. Izin untuk saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Mbak Mariani merupakan sarjana sosial dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketertarikannya pada pemberdayaan masyarakat mendorong untuk bergabung dan berfokus pada corporate social responsibility sejak tahun 2021 sebagai peneliti dokumen-dokumen proper. Selain itu, Mbak Mariani juga pernah menjadi Community Development Officer di PT
Kilang Pertamina International RU7 Kasim, dan juga di PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama. Dan saat ini Mbak Mariani menjadi bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya Prospek Institute sebagai Facilitation and Program Development Officer dengan kegiatan mayoritas melakukan monitoring kepada CDO yang ditempatkan di perusahaan mitra PT Arjuna Wijaya Karya. Baik, izin saya menyapa, selamat pagi Mbak Mariani, apakah sudah bergabung? Iya, selamat pagi Mbak Fatra. Baik, Mbak Mariani, apakah sudah siap untuk memadati agenda pada pagi hari ini? Iya, suara saya terdengar jelas ya Mbak? Iya, terdengar Mbak. Oke. Baik, kepada Mbak Mariani dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatra atas kesempatannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Mariani dari Prospek Institute. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospek Talks 45, webinar pemberdayaan masyarakat yang mengangkat tema Makan Bergizi dan Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun online, saya boleh meminta tepuk tangannya ya dari rekan-rekan sekalian ya. Oh iya. Baik, rekan-rekan semua, pemerintah Indonesia menunjukkan kemauan politik dan komitmen untuk mengatasi tantangan gizi buruk dan pada ibu dan anak. Betul tadi disampaikan oleh Mbak Titis bahwa Indonesia masih bergulat dengan 3 beban malnutrisi. Nah, kedaulatan pangan sendiri bukan hanya tentang kemandirian dalam produksi pangan, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki akses dan pengetahuan untuk memilih serta mengonsumsi makanan bergizi. Melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi, kita dapat membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Peran dari pemerintah dan perusahaan dirasa cukup penting dalam penurunan angka gizi buruk yang dialami oleh beberapa anak di Indonesia. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan hal tersebut, pada Prospek Talk kali ini kita mendatangkan 2 narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut. Tentunya dalam upaya-upaya menciptakan kedaulatan pangan, satu dari sisi perusahaan dan satu dari sisi akademisi. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Agustiawan selaku Area Manager Communication Relation and CSR PT Kilang Pertamina International Unit 2 Dumai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mariani. Manggilnya Semoga apa nih? sehat. Mbak Mar Iya, atau Mbak Yani atau lengkap? Mbak Mariani boleh Pak? Oke, baik. Asal jangan dipanggil Mas aja ya. Betul. Iya. Ya, Pemateri kita yang kedua selanjutnya adalah Bapak Agung Nugroho, AMG, MPH, selaku Ketua Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Iya, semoga sehat ya Pak. Iya, mohon maaf Pak Agung masih mute sepertinya. Ya Allah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, pagi. Alhamdulillah Ya, terdengar jelas Pak. Alhamdulillah sehat Mbak Mariani. Selamat pagi Alham- juga untuk Bapak Agus. ya. Salam kenal Pak Agung. Iya. Ya, Hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa dan kebetulan namanya mirip ya Pak. Pak Agung dan Pak Agus. Iya Mbak, Baik. ini memang dipertemukan 2 Agu ya jadinya ya. Iya Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai webinar dan diskusi pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar. Pertama, penyampaian materi dari Bapak Agustiawan selama 20 menit.
Yang kedua, penyampaian tanggapan dari Bapak Agung Nugroho, AMG MPH selama 20 menit. Dan selanjutnya adalah kita akan membuka sesi diskusi bersama selama 30 menit, seperti itu. Nah, untuk sesi diskusi, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai format yang telah dikirimkan oleh panitia. Mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat room Zoom ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk pada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Agustiawan. Izin saya untuk memperkenalkan beliau. Bapak Agustiawan lahir pada tahun 1981 di Dumai, asli Dumai ya Pak. Kemudian Benar, menjadi Mbak. menjadi sarjana teknik kimia pada tahun 2005 pada Fakultas Teknik Universitas Riau. Beliau mengawali karir pada tahun 2006 dengan menjadi Production Superintendent di PT Wilmar Bioenergi Indonesia, mulai bergabung di Pertamina pada tahun 2008, dan saat ini Bapak Agus menjabat sebagai Area Manager Communication, Relation, and CSR PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai. Dan Alhamdulillah RU2 Dumai telah memperoleh proper emas pada tahun 2024. Selamat Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih supportnya semua. Selain itu, salah satu program CSR RU2 Dumai adalah pendampingan posyandu yang saat ini telah berkembang menjadi kegiatan posyandu integrasi layanan primer atau ILP ya Pak ya. Ya, posyandu tersebut merupakan kegiatan pelayanan kesehatan guna menguatkan pelayanan kesehatan di wilayah masyarakat desa. Baik, izin Pak Agus, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah. Baik, jika sudah, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada prospek yang telah bersedia dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bagaimana bersama-sama berbagi dalam seminar ini, dalam prospek talks kali ini. Dan memang kalau boleh kami sampaikan, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat berbagi dalam seminar hari ini yang mengangkat tema makan bergizi dan kedaulatan pangan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui, memang pemenuhan gizi yang baik bukan hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi ini juga bagaimana masyarakat memiliki kapasitas untuk mengolah dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat kedaulatan pangan sejatinya ini terjadi ketika masyarakat dapat mengakses, memproduksi, dan mengelola pangan bergizi dengan mandiri, sekaligus berperan aktif dalam menjaga kesehatannya secara mandiri juga. Nah, dalam konteks inilah kami dari PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai mencoba menyampaikan sekedar sharing dari program yang telah kami lakukan, pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan perempuan dalam upaya penurunan gizi buruk, khususnya di Kecamatan Dumai Timur. Nah, memang ini merupakan ungkapan dari apa yang telah kami lakukan pada peningkatan gizi bagi balita dan ibu hamil, dan juga mendorong pemberdayaan perempuan dalam mengelola sumber daya lokal seperti sorghum dan ikan patin untuk menciptakan produk pangan sehat yang dapat dikembangkan secara ekonomi. Nah, melalui presentasi ini kami akan mencoba membahas bagaimana pendekatan berbasis komunitas ini dapat menjadi sebuah solusi nyata dalam meningkatkan gizi, memperkuat kedaulatan pangan, dan mendorong kemandirian masyarakat. Nah, mari sama-sama coba kita eksplorasi bagaimana langkah-langkah ini dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Ibarat kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka ya kenalan lah ya. Jadi saya coba tadi kalau sudah disampaikan sedikit biodata saya. Pertamina ini merupakan perusahaan ketiga tempat saya berkarir setelah di
berkarir di PT Wilmar Bioenergi Indonesia, kemudian juga di PT Patra SK yang merupakan joint venture company antara Pertamina dengan SK Energi Korea, serta ya, dan saat ini saya diamanahkan sebagai Area Manager Communication, Relation, and CSR di PT Kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya Mohon maaf, Pak Agus, sepertinya masih mute. Oke, Oke, sudah? Baik. sudah, Pak. Baik. Kami coba sedikit sampaikan terkait profil dari company kami, di mana KPI RU2 Dumai ini merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang petrokimia yang memiliki kapasitas produksi 120 MBSD, atau ini boleh dikatakan sekurang lebih sekitar 16,5% dari total kapasitas kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Dengan kilang seluas 356,33 hektar, dan mempekerjakan sebanyak 978 orang pekerja, PT KPI Unit Dumai berhasil memiliki 2 sertifikat Green Building serta berhasil memproduksi produk-produk unggulan kami, diantaranya bahan bakar ramah lingkungan, MFO, Marine Fuel Oil Low Sulfur, kemudian Solar Low Sulfur, dan juga Smooth Fluid Low Sulfur. Nah, dalam usahanya, ya ini memang untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia, kami juga menjalankan program tanggung jawab perusahaan kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan kami. Terdapat 4 pilar yang menjadi pegangan kami, di mana 4 pilar tersebut memiliki fokus yang berbeda yang diharapkan dapat mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan, yakni Pertamina Berdikari, Pertamina Hijau, Pertamina Cerdas, dan Pertamina Sehat. Nah, dari 4 pilar tersebut, kami berusaha untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan isu-isu nasional. Boleh next. Besar harapan kami memang bagaimana kemudian peran kami dapat memberikan solusi untuk mengatasi kesenjangan baik dalam segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, salah satu yang telah kami usahakan ialah pengentasan isu kesehatan nasional, yakni stunting dan gizi buruk balita dan ibu hamil, khususnya di wilayah sekitar perusahaan kami. Kalau kami melihat, memang kota Dumai ini merupakan kota industri, di mana angka prevalensi stuntingnya itu mencapai 23% pada tahun 2022. Dan hal ini membuat kota Dumai menjadi lokasi khusus penanganan stunting. Mohon maaf. Dumai menjadi lokus penanganan stunting dengan angka stunting terbanyak ini berada di Kecamatan Dumai Timur. Nah, tetapi meskipun memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi, pemerintah Dumai masih terkendala dalam mengentaskan angka stunting pada balita. Bantuan yang ada ini tidak bisa menjangkau target hingga orang tua balita terdampak gizi buruk dan stunting juga. Nah, hal ini disebabkan selain kurangnya kapasitas kader posyandu dalam menjangkau orang tua balita, namun juga minimnya pengetahuan dan kepedulian orang tua terhadap tumbuh kembangnya balita. Nah, di sisi lain, Puskesmas juga hanya memberikan bantuan nasional berupa pemberian biskuit balita yang diproduksi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi tentu saja kalau kita lihat ya, jumlahnya terkadang ini tidak cukup dalam memenuhi kuantitas penyandang gizi buruk. Boleh next. Nah, untuk membantu pemerintah Kota Dumai dalam mengentaskan penurunan angka gizi buruk dan stunting ini, maka PT KPI Unit Dumai bersama dengan kelompok sahati mencoba membentuk atau melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang dan melakukan program pendampingan gizi untuk balita.
Kegiatan penunjang yang kami maksud ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dan operasional Posyandu sebagai garda terdepan penjangkauan kasus, sehingga kader tersebut ini dapat mengalokasikan dana untuk memberikan makanan tambahan pada balita gizi buruk dan stunting, serta dapat meningkatkan kapasitas dan pelayanan terhadap masyarakat rentan. Nah, dengan menerapkan intervensi nutrisi dan memberdayakan perempuan, ini kami mencoba untuk memutuskan untuk memulai program pendampingan gizi pada balita gizi buruk dan stunting. Ini kami lakukan di mana setiap bulan bersama kelompok sehati dan ahli gizi Puskesmas, khususnya Puskesmas Jaya Mukti, kami mencoba mendata dan memonitoring gizi balita sembari memberikan panganan bergizi untuk menunjang pencapaian berat dan tinggi badan yang ideal pada balita. Nah, program ini pun juga sudah kami mulai pada tahun 2023 bertepatan dengan Hari Gizi Nasional pada tanggal 25 Januari. Boleh next. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kelompok sehati ini merupakan kelompok perempuan yang berfokus pada kesehatan ibu hamil dan balita yang anggotanya juga merupakan kader Posyandu. Nah, permasalahan di lapangan yang kita temui adalah kurangnya operasional Posyandu ini menjadi kendala yang belum ditemukan solusinya. Sehingga meskipun kader dapat menjangkau balita, kader belum mendapatkan dukungan yang cukup baik dari pihak eksternal maupun internal dalam upaya mengentaskan percepatan penurunan angka gizi buruk dan stunting. Nah, agar pendampingan gizi ini dapat berkelanjutan, maka selain melakukan intervensi nutrisi pada balita, kami juga memberikan intervensi pada kader kelompok sehati dengan melakukan peningkatan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan 25 keterampilan dasar kader integrasi layanan primer ya atau ILP agar penjangkauan dan pendataan terhadap balita yang terduga mengalami stunting itu semakin optimal. Nah, selanjutnya, balita yang teridentifikasi mendapat pendampingan gizi, balita yang teridentifikasi dalam monitoring kami ini, itu mendapatkan pendampingan gizi yang intensif dari program pendampingan gizi. Nah, selain intervensi langsung pada balita, program ini juga mencangkup inisiatif ekonomi berbasis pangan sehat. Karena melalui budidaya hidroponik yang berbasis energi terbarukan dan budidaya ikan dalam ember yang kami pilih ini ikan patin, sehingga kader Posyandu ini diberdayakan untuk menghasilkan bahan pangan bernutrisi. Nah, hasil panen dari usaha-usaha budidaya ini yang kemudian diolah menjadi produk layak jual seperti jus organik, nugget patin, dan bakso patin, dan produk-produk turunan lainnya. Nah, produk turunan ini yang juga kemudian kami jadikan sebagai paket dampingan gizi bagi balita. Boleh next. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting, kami mencoba melakukan program pendampingan gizi yang berfokus pada anak-anak yang mengalami gizi buruk. Nah, saat ini terdapat 39 anak yang terdaftar dan termonitor dalam program pendampingan dengan sesi pemantauan yang dilakukan 1 bulan sekali setiap tanggal 25. Nah, dan program ini telah menunjukkan hasil yang positif, di mana 12 dari 39 anak telah berhasil terentaskan dari stunting. Dan program ini juga kami lakukan melalui beberapa tahapan sistematis, di mana yang pertama kami mencoba melakukan pendataan anak stunting yang dilakukan oleh kader Posyandu, kemudian yang kedua anak ini kemudian dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan yang ketiga adalah dilakukan pengukuran berat dan tinggi badan dilakukan oleh ahli gizi di puskesmas, dan selanjutnya anak tersebut akan menerima pendampingan gizi secara berkelanjutan oleh kelompok sehati yang terlibat dalam program ini. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian,
Untuk mendukung peningkatan status gizi anak ini, kami menyediakan paket pendampingan gizi yang terdiri dari biskuit sorghum yang kaya akan serat dan nutrisi, kemudian juga nugget patin sebagai sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, dan tentu saja kedua produk ini menjadi produk yang sangat diminati oleh anak-anak kami yang ada di fokus peningkatan pendampingan gizi ini. Dan juga tidak lupa kami juga memberikan susu formula, di mana untuk melengkapi kebutuhan gizi anak tersebut. Nah, dengan pendekatan yang terstruktur dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan inilah, kami optimis bahwa program ini akan mampu menurunkan angka stunting lebih luas lagi di masa yang akan datang. Boleh next. Bapak Ibu sekalian, program ini tentu saja tidak bisa berjalan secara parsial ya, karena memang kalau kita lihat peningkatan ini juga bisa kami lakukan ketika kami punya dukungan komunikasi stakeholder yang dijalin antara PT KPI RU2 Dumai dengan anak perusahaan Pertamina ya. Dan ini yang tentu kami mohon maaf. Kami coba lakukan bagaimana kami membawa anak perusahaan lain Pertamina untuk bersama bergerak di bidang yang kami garap hari ini, di mana kami menggandeng Pertamina Renewable Energy yang bergerak di bidang energi baru terbarukan, sehingga mempermudah bagi kami untuk kelompok Sehati ini melaksanakan budidaya hidroponiknya. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa dengan bantuan tenaga panel surya yang diberikan, budidaya hidroponik yang memakan dana sebesar kurang lebih ya 200.000 setiap bulannya ini untuk arus listriknya saja, ini dapat dialokasikan pada keperluan lain yang tentu saja ini berkaitan dengan perawatan dan pemasaran hidroponik itu sendiri. Nah, pada pertengahan tahun 2024, kelompok Sehati ini bertransformasi menjadi desa energi berdikari kelompok Sehati dengan panel surya yang memiliki kapasitas sekitar 4,8 kWp hybrid off grid dan inverter grow watt sekitar 3,5 kW. Capaian ini menjadi kebanggaan bagi semua pihak stakeholder yang telah terlibat dalam menjalankan program pendampingan gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Desa Energi Berdikari Hidroponik Sehati ini juga merupakan desa pertama yang telah dinaungi oleh energi baru terbarukan, di mana EBT ini secara tidak langsung mendukung kader dalam upaya mengentaskan balita gizi buruk dan stunting dengan pendampingan gizi, di mana dana PMT atau pemberian makanan tambahan ini dapat diserap dari hasil panen hidroponik tersebut. Nah, boleh next slide-nya? Ya. Oh, boleh. Mohon maaf, balik lagi sebentar. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang di mana kami ingin gizi ini, penurunan stunting ini bisa melalui pemberdayaan perempuan dan energi berkelanjutan. Itulah kenapa kemudian kami mencoba untuk melakukan peningkatan kapasitas pada kader posyandu, di mana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang setara, kami mengadakan pelatihan keterampilan dasar Kades Posyandu, terintegrasi layanan primer. Nah, dalam pelatihan ini sebenarnya sebanyak 78 kader posyandu mendapatkan pembekalan keterampilan dasar dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik di komunitas mereka. Pelatihan ini mencakup 25 keterampilan dasar yang penting bagi kader dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta penanganan kasus stunting. Nah, agar
kualitas pelatihan tetap terjaga, sesi ini difasilitasi oleh 15 tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Dumai yang memberikan materi dan praktek langsung kepada para peserta. Nah, melalui upaya inilah kami berharap kader Posyandu semakin terampil dan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di wilayah yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian akhir dari presentasi saya ini, inilah output program atau dampak nyata dalam upaya penurunan stunting yang kami telah lakukan. Melalui program pendampingan gizi ini dan peningkatan kapasitas kader Posyandu, kita bisa melihat bagaimana hasil kerja keras ini memberikan dampak nyata bagi Kota Dumai. Dengan kelompok sehati dan program pendampingan gizi, kami telah mendukung peningkatan kapasitas kader dengan menghadirkan teknologi hidroponik bertenaga surya. Dan inisiatif ini memungkinkan komunitas untuk membudidayakan tanaman sehat secara berkelanjutan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang menjalani pendampingan gizi. Nah, dengan pendampingan gizi ini pun kami berkontribusi dalam penurunan kasus stunting sehingga Kota Dumai menerima penghargaan atas penurunan prevalensi stunting pada tahun 2023. Dan keberlanjutan program ini kembali membuahkan hasil di tahun 2024, di mana Kota Dumai kembali mendapatkan penghargaan serta dana insentif fiskal sebesar 5,8 miliar rupiah atas kontribusinya dalam percepatan penurunan stunting. Di mana insentif ini akan digunakan untuk memperkuat program kesehatan dan gizi yang lebih luas, sehingga semakin banyak anak yang bisa mendapatkan manfaat dari pendampingan gizi yang telah kita diskusikan ini tadi. Nah, dengan berbagai pencapaian ini, Bapak Ibu sekalian, kami semakin yakin bahwa program pendampingan gizi yang kami jalankan ini bukan hanya sekedar intervensi jangka pendek saja, tetapi benar-benar menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Nah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pembuka dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa kita ambil dan tentu saja ada pakar-pakar yang lebih jago di bidangnya pada hari ini. Ya, kami hanya sekedar sharing dari apa yang telah kami lakukan dan output dari program yang telah kami rasakan secara bersama-sama di Kota Dumai. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas materi yang disampaikan, sangat luar biasa, sangat insightful materi yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi mendorong saya ingin memberikan pantun Pak Agus. Cakep. Izin Pak Agus. Pagi-pagi menanam padi, siang Cakep. hari memetik mangga. Pengen kuat negeri ini, kedaulatan pangan harus dijaga. Mantap, luar biasa. Saya nanti pantunnya di akhir aja ya. Siap. Baik, izin saya meringkas sedikit materi yang disampaikan oleh Bapak Agus bahwa PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai cukup aktif dan peduli dalam pemenuhan gizi dan anak, bahkan memiliki ciri khas sendiri ya Pak, yaitu untuk pemberian makanan tambahan atau PMT-nya dari sorghum dan ikan patin salah satunya gitu. Dan itu dapat mengurangi angka stunting yang awalnya mencapai 20%. Pengetahuan tentang pentingnya hingga KPI RU 2 Dumai melakukan upaya pendampingan kepada kader Posyandu yang tadi namanya sehati ya Pak kalau tidak salah. Dan itu memberikan dampak yang sangat signifikan untuk penurunan angka stunting. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, selanjutnya kita memasuki sesi tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho, AMG MPH. Beliau merupakan Ketua Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kepada Bapak Agung, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, di Ketua Program Studi
Prodi Gizi Universitas Aisyah Jakarta. Langsung Permisi Bapak Agung. Iya, eh, mohon maaf suaranya sepertinya agak macet-macet begitu. Apabila sinyalnya mungkin kurang, mungkin off cam juga tidak masalah, Pak. baik, mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi saya akan off cam ya. Baik, saya sebetulnya mengawali karir saya itu di Universitas Gajah Mada, tapi kemudian eh, saya masuk di Universitas Aisyah itu sejak 2019. Ya, kemudian saya sampai hari ini dipercaya untuk menjadi Ketua Program Studi Gizi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Agus ya. Ternyata Pertamina ini tidak hanya jago di dalam balap ya Bapak ya. Karena karena menjadi sponsor untuk salah satu ini ya tim MotoGP luar biasa saya Ya, kira. Dan kiprah Pertamina tentunya menjadi salah satu ya kebanggaan kita ya, terutama kalau di dalam pengentasan masalah gizi kurang atau masalah gizi di Indonesia. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa masalah gizi di Indonesia itu terutama untuk stunting ya itu memang masih tinggi. Program pemerintah sebelumnya yang ingin menurunkan angka prevalensi stunting di angka 14 itu tidak bisa karena mentok di angka 21 untuk di tahun akhir pemerintahan yang lalu. Dan ini masih menjadi masalah sampai hari ini. Dan kita paham bahwa penanganan stunting itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, karena aspeknya banyak yang harus ditangani. Nah, kalau kemudian Pertamina mengambil peran di dalam pengentasan atau penanggulangan stunting ini, saya kira ini menjadi hal apa ya semacam kewajiban juga karena kalau di perusahaan kan pasti ada CSR ya. Nah itu salah satunya diwujudkan oleh Pertamina ini. Terutama tentunya karena ini contoh yang disebutkan itu dilakukan di Dumai, pastinya perusahaan itu juga harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Gitu. Ya, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu semua hadirin yang ada di webinar hari ini bahwa masalah gizi itu tentunya juga harus juga ditangani oleh banyak pihak. Gitu. Nah kebetulan kalau Pertamina tadi memberikan contoh sampai dengan pelatihan ya kepada kadernya. Nah kalau kita bicara masalah kader itu memang menariknya itu gini, Posyandu itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Dan Posyandu itu memang basisnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, sejak awal Posyandu itu kan memang tidak ada dana khusus dari pemerintah di dalam operasionalnya. Jadi kader yang ada di Posyandu itu menjadi ujung tombak. Tapi sekaligus kalau di dalam apa ya pemeyunya bahasa Jawa itu selain ujung tombak itu jadi ujung tombok. Gitu ya. Di ujung tomboknya itu karena kegiatan Posyandu itu memang basisnya pada masyarakat. Nah, kadang kegiatan Posyandu itu banyak juga Posyandu Indonesia ya, biaya operasionalnya itu diambil dari kantong pribadi dari kader-kader. Nah, itu yang luar biasa sebetulnya, karena konteks pemberdayaan memang tidak ada dana sangat khusus untuk Posyandu dari pemerintah. Di sisi yang lain, tantangan di Posyandu itu adalah kaderisasi Posyandu itu sendiri, kaderisasi dari kader Posyandu. Jadi kalau di fotonya Pak Agus ini kita lihat nih kadernya kan banyak ini ibu-ibu ya.
Tapi yang Mahmud jarang gitu, mamah muda gitu. Nah ini tantangan di Indonesia terkait dengan kaderisasi kader posyandu. Ya kalau kami ya di Prodi Gizi Unisa bahkan memberikan apa ya semacam apresiasi kepada mahasiswa kami itu jika di antara mereka ada yang menjadi kader di posyandu. Kami akan memberikan poin tertentu pada mata kuliah tertentu yang sesuai dengan apa capaian pembelajarannya supaya mereka jika mereka bersedia menjadi atau sudah menjadi kader posyandu. Karena itu akan sangat luar biasa untuk adik-adik kami untuk bisa mengabdikan ilmu dan pengalaman mereka langsung kepada masyarakat. Nah, kenapa itu sangat diperlukan? Sekali lagi gerakan di masyarakat ya dalam konteks pemberdayaan itu kalau tidak ada keberlangsungan itu juga ya apa ya artinya ya tidak ada manfaatnya juga gitu. Nah, salah satunya adalah di kaderisasi kader ini. Nah, mungkin nanti Pertamina ini ya, mungkin Pak Agus bisa juga bagaimana sih membuat posyandu itu untuk bisa lebih menarik dikunjungi oleh masyarakat. Selain juga tantangan di dalam kaderisasi ini tadi. Kalau dana mah saya kira Pertamina nggak kurang ya. Tapi konteks di dalam pemberdayaan itu kan bagaimana bisa membuat masyarakat bisa mandiri. Nah, kalau tadi yang dilakukan oleh Pertamina dengan melakukan apa ini pelatihan, terus ada penanaman tanaman hidroponik sampai berapa ini 600 lubang untuk tanaman pokcoy dan selada ini ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa pastinya. Karena masyarakat dalam hal ini ya, kalau produk itu dijual dan itu dimanfaatkan oleh posyandu sebagai bagian dari dana operasional mereka, itu sangat luar biasa. Cuman ya itu, kalau di daerah perkotaan akan mempunyai tantangan yang berbeda juga. Kita tahu kalau penanaman tanaman hidroponik ini memang tidak memerlukan lahan yang luas, tapi memang perlu ketelatenan khusus gitu. Dan juga bagaimana masyarakat bisa terlibat secara aktif di kegiatan tersebut. Ya. Kemudian masalah yang lain adalah kalau stunting itu sebetulnya tidak hanya terkait dengan ketersediaan pangan. Banyak kasus stunting yang muncul di Indonesia itu karena pola asuh atau pola pemberian makan kepada balita itu yang kurang tepat gitu. Jadi aspeknya pendidikan atau pola asuh ini memang menjadi salah satu apa ya sebuah titik yang harus kita cermati juga. Apalagi kalau dengan zaman sekarang ya, di mana kalau keluarga, misalkan ibu terutama, kalau tidak bisa masak, males masak, dan lain sebagainya, karena kendalanya macam-macam, itu dimudahkan dengan teknologi. Nah, bisa pesan makanan secara online. Gitu. Nah, tapi pola-pola seperti ini, kalau nanti diterapkan juga makanannya kepada anak-anak balita, itu juga akan mengganggu pertumbuhan mereka, karena tentunya bahan makan yang digunakan, kemudian bahan tambahan makan yang digunakan juga di produk-produk makanan yang ditawarkan secara online itu belum tentu cocok atau sesuai dengan kebutuhan dari balita. Nah, budaya yang lain tentunya selain pola asuh ya, saya kira tindakan preventif untuk bagaimana stunting ini tidak muncul atau kalaupun muncul prevalensinya bisa ditekan gitu. Budaya-budaya yang lain misalkan gini, kalau di Indonesia mungkin ya secara umum masih memegang budaya patriarki ini. Nah ini kalau tadi Pak Agus menyampaikan terutama di sini memberdayakan perempuan ya,
Nah, pemberdayaan ini tentunya tidak bisa lepas dari budaya patriarki kita juga. Nah, saya menyorotinya dalam konteks seperti ini, budaya makan terutama ya. Kalau dalam masyarakat kita, kepala keluarga itu pasti akan, atau kebanyakan ya, akan mendapatkan makanan, baik dalam konteks kuantitas ataupun kualitas yang lebih baik, atau makan lebih dulu, lebih banyak. Gitu. Nah, sebetulnya pola-pola seperti ini harus kita ajarkan atau kita edukasi ke masyarakat bahwa penanganan atau pencegahan stunting sebenarnya bisa dimulai sejak istri atau perempuan itu hamil. Nah, kalau budaya berbagi makanan ini juga masih memegang budaya patriarki, nah, tentunya kebutuhan gizi dari ibu hamil ini juga tidak akan terpenuhi, dan itu nanti bisa menghasilkan generasi yang stunting juga ketika dilahirkan gitu. Karena sejak dalam kandungan gizinya tidak terpenuhi. Nah, konteks pemberdayaan perempuan ini tentunya juga harus disinergikan dengan pemahaman kepada, dalam hal ini ya, pihak laki-laki, bapak-bapak, itu bahwa ketika kebutuhan makan itu untuk istri dan anak itu lebih banyak, lebih utama, maka bisa enggak ini bapak-bapak atau laki-laki ini pada ngalah untuk memberikan makanan yang lebih baik ya kepada istri dan anaknya. Tapi dalam konteks bahwa ada keterbatasan akses makanan di sana. Tuh. Karena kalau keluarga itu secara ekonomi mampu, tentunya masalah berbagi makanan bukan karena tidak mampu membeli, tetapi karena tidak tahu atau belum paham bagaimana memberikan makanan secara tepat sesuai kebutuhan kepada anak-anak kita. Termasuk di sana sebetulnya adalah budaya, ya kalau di Indonesia mungkin masih ada beberapa kejadian yang juga menjadi sorotan ya para penggerak di masyarakat terkait dengan nikah dini gitu. Nah, ini juga tentunya menjadi problem yang lain. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan, memang benar ya bahwa apa yang disampaikan Pak Agus tadi, pemberdayaan dilakukan itu salah satunya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun bahan pangan itu tidak harus yang ditanam, harus dikonsumsi sendiri, tetapi bisa dikonversi untuk bisa dijual, untuk diwujudkan dalam bentuk bahan pangan yang lain. Tadi juga disampaikan ada pemberian, untuk penanganan ini ada pemberian susu formula ya. Ya saya kira kalau di dalam konteks pemberdayaan, kita memang perlu masyarakat itu bisa memanfaatkan bahan pangan lokal. Jadi kalau tadi Pertamina mengajarkan atau memanfaatkan sorghum ya untuk penanganan stunting ini sesuatu yang ya tentunya luar biasa juga, karena masyarakat atau ya rakyat Indonesia itu sudah terlalu tergantung dengan beras gitu. Nah, sorghum sebagai alternatif sumber karbohidrat yang lain, yang nilai gizinya juga nggak kalah dengan beras, cuman memang masalahnya kalau sorghum itu, kalau dalam konteks penanaman memang agak lama, pengolahan juga tidak sesimpel kalau mau mengkonsumsi beras. Nah, itu mungkin menjadi tantangan yang lain juga. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan, karena pastinya pemberdayaan itu mempunyai variasi tantangan yang akan sangat berbeda-beda. Itu kemudian di sisi yang lain, saya kira kalau di Indonesia banyak ini lahan kosong yang tidak termanfaatkan ya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif juga, misalkan di masyarakat itu bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong itu untuk bisa digunakan untuk ditanami tanaman pangan untuk bisa
digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, saya kira tanggapan saya, diskusi mungkin nanti bisa dilanjutkan, akan lebih menarik sebetulnya ketika kita lebih banyak diskusinya juga. Terima kasih ini Bapak Agus, Pertamina sudah mengambil peran banyak ya tentunya. Saya juga dengar kalau teman-teman kami di Muhammadiyah di daerah Purwokerto sana, Cilacap itu juga banyak bekerja sama dengan Pertamina untuk di dalam pemberdayaan pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan. Saya kira ini menjadi bagian kewajiban dari perusahaan, terutama karena ini BUMN ya, untuk bisa membantu pemerintah di dalam menangani masalah stunting ini, supaya kita nanti mempunyai generasi yang lebih baik lagi menuju Indonesia yang maju. Ya, saya kira itu dari saya, Mbak Moderator. Selanjutnya, waktu saya serahkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas tanggapan yang disampaikan. Sangat luar biasa, Pak. Izin saya meringkas penyampaian dari Bapak Agung. Setelah mendengar tanggapan dari Bapak Agung, ternyata kita menjadi tersadar begitu, Pak. Kita punya banyak sekali PR untuk penanganan gizi gitu ya. Tadi selain masalah kaderisasi yang unik, kita juga dihadapkan pada tantangan-tantangan lainnya seperti bagaimana cara supaya posyandu bisa menarik untuk dikunjungi. Karena memang betul Pak, di masyarakat sekarang sudah tersedia posyandu balita, lansia, remaja bahkan, tetapi para peserta posyandu kurang menarik, kurang tertarik untuk datang pemeriksaan seperti itu. Jadi mungkin Pak Agus juga jadi berpikir kembali, oh PR-nya banyak ternyata setelah disampaikan oleh Pak Agung gitu. Baik, yang Ya. kedua selain tadi posyandu supaya menarik adalah penyebab stunting bisa juga dari pola pemberian makanan dan pola asuh. Misalnya makanan-makanan yang secara instan belum tentu sesuai dengan kebutuhan balita begitu. Selanjutnya ada juga budaya patriarki, khususnya budaya makan. Misalnya adalah pola berbagi makanan kepala keluarga harus lebih banyak. Sedangkan perempuan atau ibu hamil membutuhkan pemenuhan nutrisi juga. Ini sangat menarik juga, terutama untuk peserta prospek talks kita kali ini yang mungkin banyak laki-laki juga dan juga bisa menjadi perhatian kalau mungkin suami istri ternyata suaminya lebih gemuk daripada istrinya itu bisa jadi pertanyaan itu Pak itu. Oke, kemudian tapi selain masalah tadi kita juga punya potensi ya Pak untuk dunia posyandu dan pemenuhan gizi ini. Salah satunya adalah potensi bahwa produk-produk yang diproduksi oleh para kader seperti tadi sorghum, ikan patin, biskuit dan lain sebagainya itu bisa dijual dan memiliki nilai jual juga seperti itu. Kemudian potensi lainnya adalah karena posyandu atau pemenuhan gizi mendorong memanfaatkan pangan lokal. Dan tentunya Indonesia juga memiliki banyak lahan kosong, ini bisa dimanfaatkan, ada kolaborasi dengan masyarakat dan juga pemerintah, mungkin juga perusahaan untuk menciptakan lebih banyak lagi pangan lokal. Mungkin pada tahun ini sorghum dari Dumai, tapi bisa jadi tahun depan ada banyak lagi pangan lokal dari wilayah lainnya seperti sagu dan lain sebagainya yang akan muncul seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat. Baik, langsung saja kita cek apakah sudah ada. Oke, pertanyaan pertama dari Nurfianto Giar. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terlihat pertanyaannya? Iya, pertanyaan pertama dari Nurfianto Giar, merupakan peserta umum. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Agus Tiawan. Dan sepertinya ada banyak ya Pak Agus ya.
Ya, satu penanya 3 pertanyaan gitu. Betul. Yang pertama adalah akar masalah stunting dan gizi buruk Mm-mm. adalah kurangnya kesadaran perempuan sejak remaja tentang pentingnya gizi bagi kesehatan seksual serta asupan ibu hamil. Apakah Pertamina melalui kegiatan CSR-nya sadar terhadap hal tersebut dan melakukan intervensi? Itu yang pertama, Pak Agus. Kemudian yang kedua adalah mengapa memilih hidroponik sebagai solusi? Apakah ada Ya, korelasi konsumsi sayuran hidroponik, ikan, dan sorghum terhadap turunnya prevalensi stunting dan gizi buruk? Karena setahu saya banyaknya kejadian stunting dan gizi buruk karena kurangnya asupan protein, sumber utama dan penting daging merah, dan asupan makanan yang tidak sesuai. Misalnya banyak makanan yang berkarbohidrat, gula, dan garam yang tinggi. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Agus. ya, baik, terima kasih Mas Nurfianto Giar. Tapi sebelum ke sana, saya coba menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Agung ya. Terima kasih banyak nih Pak, masukan-masukannya luar biasa, insight bagi kami untuk pengembangan program ini ke depannya. Nah, ada yang menarik kalau misalnya tadi Bapak sampaikan bagaimana upaya kita untuk menarik orang untuk datang ke Posyandu. Nah, ini sebuah tantangan juga bagi kami yang dulu kami juga ngerasa Pak bahwa memang untuk mengajak ibu-ibu itu datang ke posyandu itu cukup sulit. Itulah kenapa kami mencoba melakukan terobosan dengan memanfaatkan hasil dari budidaya hidroponik tadi Pak. Nah, kita mencoba mempromosikan hidroponik dan juga menjadi salah satu daya tarik bagi ibu-ibu untuk hadir. Ibu-ibu yang hadir membawa balitanya, baik itu stunting maupun tidak, datang ke posyandu, kita berikan oleh-oleh sayuran hasil hidroponik, Pak. Jadi mereka paling tidak ya dapat sayuran untuk dimasak bersama keluarga gitu. Dan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi ibu-ibu untuk hadir di posyandu. Selain mungkin juga kami juga memberikan makanan-makanan tadi ya seperti biskuit dan minuman-minuman itu untuk dikonsumsi pada saat posyandu berlangsung. Seperti itu Pak, itu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan nanti dengan masukan Bapak ini terobosan-terobosan lain kita akan coba berikan juga. Dan tentu saja kami juga bekerja sama nih Pak. Kita juga bekerja sama dengan fungsi atau mungkin departemen health kami, medical kami di KPI R2 Dumai, karena memang selain untuk konsentrasi terhadap program pemberdayaan masyarakat, kami juga bagaimana melibatkan dalam program CSR kami ini bukan hanya sebatas satu fungsi saja, tapi bagaimana kemudian pelibatan banyak departemen yang ada di perusahaan kami untuk sama-sama menggarap program CSR ini lebih baik lagi. Nah, baik, kembali kepada pertanyaan dari Mas Nurfianto Giar. Terima kasih Mas Nurfianto. Kalau memang kita lihat memang akar masalah stunting dan gizi buruk ini kan kurangnya kesadaran perempuan ya. Kalau kita lihat ini sejak remaja tentang pentingnya gizi bagi kesehatan seksual. Memang kalau boleh dikatakan kami tidak masuk intervensi dalam permasalahan ini. Karena memang sekali lagi kita mengikuti rencana kerja yang disusun oleh BKKBN dan beberapa stakeholder terkait dalam upaya peningkatan pemahaman bagi calon pengantin. Ya, ini yang kita coba lakukan bersama-sama dengan beberapa stakeholder terkait. Nah, untuk ibu hamil ya kita memang melakukan pendampingan. Ini berupa pengukuran lingkar lengan untuk ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK ya. KEK yang nantinya ini juga dibarengi dengan pemberian panganan sorghum dan olahan patin dari hasil budidaya serta sembako untuk mendukung gizi ibu hamil. Jadi kalau ceritanya kenapa kemudian kami tidak terlalu intervensi terhadap remaja, memang kita tidak sampai ke sana programnya karena memang sekali lagi yang kita inginkan adalah bagaimana beberapa program yang dijalankan ini bisa punya keterkaitan dan saling mendukung. Itu yang kenapa kemudian kita mencoba memanfaatkan beberapa hasil dari budidaya yang dilakukan oleh kelompok binaan kami yang lain dimanfaatkan untuk
mendukung program Posyandu ini. Nah, kalau pertanyaannya mengapa memilih hidroponik sebagai solusi, ya karena memang di daerah kami ini merupakan daerah yang padat penduduk, lahannya juga, ketersediaannya lahannya juga sedikit, sehingga tidak ada lahan tidur yang bisa kami berdayakan. Nah, kami memilih hidroponik ini karena di kalangan masyarakat ini memang masih menjadi primadona, sehingga punya daya tarik tersendiri. Ya, namun kendalanya memang ya konsumsi listrik yang harus memakai biaya operasional yang tidak sedikit. Makanya kemudian intervensi tadi dengan memberikan solar panel berbasis energi baru terbarukan yang dapat menghemat operasional penggunaan listrik seperti itu. Nah, korelasinya kenapa kemudian kami berikan sorghum, kemudian patin dan hidroponik, karena memang sejatinya menurut kami 3 bahan ini dijadikan turunan untuk diolah menjadi produk sehat dan ekonomis. Nah, kalau kita lihat tadi, sebenarnya sorghum ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari program pemberdayaan masyarakat kami di kelompok masyarakat yang lain. Di mana kelompok masyarakat ini mengolah lahan gambut bekas terbakar. Ya. Lahan gambut bekas terbakar yang awal mulanya itu hanya sekitar 1 hektar. Kami coba berdayakan masyarakatnya dengan menanam beberapa tumbuhan dan segala macam, tapi ternyata dengan kondisi gambut ini kayaknya lebih cocok itu sorghum gitu ya. Nah, dengan masa tanam yang bisa bertahan sampai setahun dan panennya juga menjadi sebuah sarana bagi kami untuk memberdayakan masyarakat ini, meningkatkan pendapatan ekonominya, ya, mendapatkan pendapatan ekonominya, sambil juga bagaimana kemudian kami menjaga lingkungan sekitar kami agar tidak terjadi lagi kebakaran di lahan gambut. Nah, bermula dari kurang lebih 1 hektar sampai hari ini kami sudah punya lebih dari 4 hektar lahan gambut yang bisa kami konservasikan menjadi tanaman sorghum untuk menjaga keberlangsungan wilayah tersebut, sehingga makin berkurang lahan-lahan yang terpapar ataupun potensial untuk terjadi kebakaran hutan. Nah, produk sorghum inilah yang kemudian kami coba manfaatkan untuk menjadi produk-produk turunan yang diolah menjadi produk sehat dan ekonomis, sehingga selain dijadikan sebagai paket pendamping atau paket makanan tambahan, produk ini juga dijual dan hasilnya dialokasikan untuk membeli panganan yang sesuai untuk pendampingan gizi. Nah, kami juga sudah berkonsultasi kepada ahli gizi kami dari fungsi health tadi ya, bagian health kami, PT KPI, maupun ahli gizi puskesmas, bahwasanya memang produk turunan ini baik untuk balita dan ibu hamil. Karena kalau kita lihat, mohon koreksinya Pak Agung kalau saya salah, kalau dibandingkan antara sorghum dan beras, ini luar biasa. Di mana sorghum itu kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, tetapi kandungan protein, kemudian juga kandungan seratnya, kalsium, fosfor dan zat besinya ya, zat besinya ini jauh lebih tinggi dibanding beras. Kalau zat besinya saja beras itu hanya 0,8 mg, nah sementara zat besi untuk sorghum itu sebanyak 4,4. Ini luar biasa. Luar biasa kandungan yang dimiliki oleh sorghum tersebut, sehingga kami merasa bahwa sangat tepat untuk saat ini, ya mohon maaf, untuk saat ini dengan segala potensi yang kami miliki, dengan program budidaya atau pembinaan masyarakat yang lain yang bisa kami korelasikan, sehingga kami merasa dengan sorghum ini kami mampu melakukan siklus ekonomi yang cukup baik, tetapi di satu sisi kita juga bisa memanfaatkannya untuk peningkatan gizi bagi balita buruk. Gizi buruk bagi balita, mohon maaf. Demikian barangkali jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ternyata beberapa PR dari Pak Agung tadi sudah dilaksanakan bahkan ya untuk RU2 Dumai dan banyak hal baik lainnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan
Bapak Nurfianto Giar, mungkin dari Pak Agung ingin menanggapi. Ya, baik, Mbak. Ini saya buka chatnya ya, dari Mas Nur Fianto. Ini terkait dengan makan bergizi gratis. Baik, kalau makan bergizi gratis ini memang kita tahu menjadi program unggulan ya. Ya, kalau kita bicara politik ini janji politik ini. Tetapi dalam konteks yang lain, kalau saya dari perspektif gizi, ini memang program yang kalau kalau saya menyebutnya bagus ya, dengan segala kontroversinya, karena kita baru mencoba. Nah, apa yang eh, beredar di media sosial itu memang ada beberapa kasusnya tentang makanan terkait dengan kualitas makanan, baik itu tidak matang, basi, busuk, dan seterusnya. Ya ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua bahwa pemberian makan itu memang bukan hal yang sepele. Jadi kalau dalam program makan bergizi ini kebetulan saya juga masuk di dalam tim koordinator nasional di PP Muhammadiyah karena Muhammadiyah juga akan ambil peran di dalam kegiatan makan bergizi gratis ini, di mana PP Muhammadiyah juga sudah menandatangani MOU dengan BGN dan nanti kita akan juga menyediakan makanan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pertama itu, walaupun nanti tidak menutup kemungkinan uh, dapur yang kami bangun itu juga akan melayani sekolahan yang lain. Nah, kenapa itu menjadi perhatian kami? Tentunya bahwa kita paham ya bahwa generasi mendatang itu sangat tergantung dengan kualitas makanan yang kita konsumsi sebetulnya. Dan itu sudah dibuktikan di negara-negara yang lain. Jepang misalkan, Jepang itu menjadi negara maju seperti sekarang itu sejak kalah perang itu kan mereka mempunyai program makan bergizi seperti ini juga di sekolahan. Akhirnya mereka menjadi negara yang seperti hari ini. Korea Selatan itu juga. Ya, saya kira ini menjadi pembelajaran untuk kita ya bagaimana sebetulnya menyiapkan makan bergizi ini. Tentunya kalau di programnya BGN, Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab dalam program ini, mereka mempunyai SOP-SOP yang harus diterapkan. Memang sepengalaman kami ya ketika mendampingi beberapa dapur atau melihat beberapa dapur itu challenge-nya memang sangat variatif ya. Sangat variatif terutama karena kalau dalam konteks memasak itu ya, untuk konteks memasak itu kalau di dalam ilmu gizi penyelenggaraan makan besar itu hampir mirip dengan doktrinnya militer atau mungkin di Pertamina juga itu kalau bekerja dengan hal-hal yang sangat berbahaya itu kan zero toleran. Sama seperti makanan. Makanan itu penanganannya sangat rigid. Ya, misalkan ya kalau kemarin ada wacana pemberian susu tuh, menangani bahan makanan susu ini kalau tidak hati-hati, satu bahan makanan itu tercemar, maka yang keracunan 3.000. Kita bisa membayangkan bagaimana tantangan di dalam pemberian makan bergizi ini. Cuman masalahnya adalah di dalam pengelolaan di dapur itu memang sudah diawasi oleh ahli gizi. Kemudian juga ada tenaga-tenaga lain yang disebut dengan relawan. Nah, inilah pentingnya ya di dalam program makan bergizi ini bagaimana pengawasan atau HACCP-nya terkait dengan pengolahan. Kemudian ini menanggapi untuk menu selama puasa. Ya, kita tahu bahwa kemarin menu selama puasa ini memang tidak ada makanan yang dimasak gitu ya. Sebab bahan makanannya itu sudah jadi makanan. Entah itu roti, entah itu biskuit, bahkan kemarin di salah satu SPPG ya nama lain dari dapur itu menyediakan sereal. Saya tidak menyebut produk ya, nanti dikira saya di endorse nanti. Ya dikasih sereal itu memang
Saya sih melihatnya seperti ini. Program ini baru pertama kali dijalankan, belum pernah ada pengalaman terkait dengan eh, bagaimana jika selama puasa ini makanan itu diberikan dalam bentuk seperti apa. Tapi karena program ini tetap harus jalan, maka bahan makan yang memang simpel diberikan adalah itu. Walaupun saya tidak kemudian membenarkan ya, artinya karena di situ ada bahan makanan yang memang tinggi gula, gitu ya. Dan kalau telur diberikan, ada kurma juga kemarin gitu. Nah, ini sih sementara saya melihatnya masih dalam tahap apa ya, semacam trial and error-nya itu memang ada di sana. Tapi jangan kemudian dengan beberapa kasus yang muncul ini kita, kalau saya boleh bilang, menyerah gitu. Ya. Karena bagaimanapun program ini memang diarahkan salah satunya juga untuk menangani stunting juga gitu. Aspeknya di mana sebetulnya? Jadi kalau tadi Pertamina tidak mengambil apa istilahnya, mengambil titik perannya di dalam edukasi di remaja. Nah, pemberian makan bergizi ini, kalau kita melihat secara komprehensif, itu bisa menjadi sarana edukasi gizi sebetulnya. Nah, seperti contohnya kalau di Jepang itu ya, cara pemberiannya memang agak berbeda dengan program di Indonesia. Kalau mereka pemberiannya dengan cara prasmanan. Jadi anak-anak di sekolah itu diberi tugas untuk melayani teman-temannya, itu digilir. Kayak menjadi pelayan restoran lah gitu ya. Terus nanti sebelum makan itu berdoa, setelah makan itu mencuci alat makannya sendiri, menangani sampahnya sendiri, terus berterima kasih kepada teman-temannya yang melayani, ditunjukkan juga bagaimana proses pembuatan makanan ini, ditunjukkan juga bagaimana petani yang menyediakan bahan makanannya. Seperti tadi mungkin kalau Pertamina bisa saja adik-adik itu diajak ke posyandu binaan Pertamina ini loh, bahan makanannya ini. Kita kan pernah ya melihat apa ya, sempat viral juga itu di media sosial, bagaimana anak-anak Jakarta itu tidak tahu bagaimana padi itu tumbuh. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi sarana edukasi juga, termasuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang beragam. Nah, bisa saja nanti Pertamina seperti yang sudah dilakukan itu bekerja sama dengan SPPG setempat memanfaatkan sorghum ini tadi, bahwa Indonesia itu kaya dengan bahan makanan. Nah, inilah salah satu fungsi sebetulnya kalau di dalam pemberian makan bergizi gratis ini. Jangan hanya dilihat bahwa ini hanya urusannya sama makan doang. Tidak, aspeknya banyak sebenarnya bisa diedukasikan. Nah, salah satu contohnya lagi, kalau di model prasmanan itu, misalkan ada makanan yang kemudian berlebih ya, sisa lah katakanlah gitu, sisa. Nah, itu nggak boleh dibuang, karena kalau di Jepang itu sangat menghargai makanan. Nah, apa yang dilakukan? Itu mereka menawarkan kepada teman-temannya, siapa nih yang mau nambah gitu. Ini dagingnya cuma ada 3, tapi yang mau nambah 5. Edukasinya apa? Itu ada problem. Bukan gurunya yang memecahkan masalah itu, tapi mereka yang memecahkan masalah. Ini ada barang cuma 3, tapi yang pengen 5. Terus gimana caranya? Nah, mereka dibiasakan untuk problem solving seperti itu. Jadi aspeknya banyak. Ya, saya kira itu nanti bisa menjadi apa ya, program ini insya Allah lah bisa menjadi sarana edukasi yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan makan itu sendiri gitu. Terus ini terkait dengan peran ayah menurunkan prevalensi stunting. Nah, ini kalau banyak riset ya yang menyebutkan di Indonesia itu pada mereka-mereka yang keluarga stunting ini, ayahnya itu ahli hisab. Saya bilang ahli hisab itu karena mereka perokok gitu. Bukan dalam konteks agama jadi ahli hisab ya, tapi mereka perokok. Nah, saya kira perannya dalam hal yang sangat kecil lah katakanlah gitu ya. Bagaimana seorang ayah ini bisa menghentikan kebiasaan merokok. Kalaupun belum, saya tidak bilang tidak ya, tapi belum bisa. Kurangilah. Saya pernah punya pengalaman seperti ini, Mbak. Teman saya itu perokok, saya dulu juga.
Saya itu juga mantan perokok, ya. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa berhenti. Dan saya ngerokok tidak dari kecil, tapi setelah saya bisa cari uang, saya baru berani ngerokok, ya. Dan itu juga berjalan lama juga. Nah, apa yang saya sarankan kepada teman saya ini, Mbok, kamu coba deh, daripada kamu beli rokok, 1 bungkus saja sehari. Kamu beli eh, makanan atau mainan untuk anakmu, gitu. Nah, lakukan itu. Anaknya itu, dia menyombongkan ayahnya di depan anak-anaknya, di depan anak-anak yang lain. Itu teman saya itu terus merasa apa ya, ini ya rasanya dibanggakan oleh seorang anak di depan teman-temannya. Nah, setelah itu dia berhenti total. Ya, ya itu cara yang gampang sebenarnya kalau menurut saya ya. Tapi memang berhenti merokok itu susah ya. Saya mengalaminya. Tetapi bukan tidak berarti tidak bisa. Ini cara yang kecil untuk bisa menurunkan prevalensi stunting pada keluarga yang ada stuntingnya, anaknya stunting, tapi ayahnya perokok gitu. Bu ya, makanya tadi saya bilang, Bu yang ngalah gitu untuk masa depan anaknya gitu. Nah, termasuk berbagi makanan tadi. Itulah challenge-nya di Indonesia. Sebetulnya penanganan stunting ini tidak hanya masalahnya perempuan. Memang benar kalau kita memberdayakan perempuan. Tetapi perempuan itu kalau dalam budaya patriarki begitu sampai di rumah, ya sepinter-pinternya perempuan loh ya. Coba di Posyandu dikasih penyuluhan, di PKK dikasih penyuluhan, di mana lagi dikasih penyuluhan di Dasawisma. Kurang apa pinternya perempuan Indonesia? Tetapi begitu sampai di rumah, semua kepintaran, kepandaian, keterampilan itu seolah-olah hilang. Karena apa? Begitu suaminya ngomong yang berbeda, kalah beliau. Nah, ini tentunya juga sejak awal, ini saya menyambung pertanyaan terkait dengan Departemen Agama yang akan melakukan apa ini, penyuluhan pranikah. Itu memang penting di sana. Bagaimana seorang ayah itu bisa memperhatikan istrinya ketika hamil. Nah, tentunya kan itu juga harus, kalau di dalam ajaran Islam ya, kita kan diminta, bahkan diharuskan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Nah, itu kan mulai sejak kehamilan itu. Saya itu pernah Mbak Maria dan Pak Agus sering men-challenge mahasiswa kami ya, cowok gitu ya. Besok kalau kamu nikah, punya istri, istrimu hamil, kamu mau nggak ngalah makan untuk istrimu? Atau kamu mencoba merasakan bagaimana dalam tanda kutip ya menderitanya perempuan ketika hamil gitu. Ya. Apa? Kamu puasa deh selama 9 bulan. Sambil puasa kamu bisa berdoa. Katanya doanya orang puasa itu salah satu doa yang sangat kuat untuk diijabah. Coba doakan anak-anak kita itu nanti jadi presiden gitu. Sudah makannya itu untuk istrinya lebih banyak, lebih berkualitas gitu kan. Doa kita dikabulkan gitu. Ya, seluruh anak-anak Indonesia jadi presiden ya, paling tidak jadi presiden direktur lah gitu ya. BUMN nanti yang pegang anak-anak Indonesia. Nah, itu contoh, salah satu contoh kecil aja bagaimana sebetulnya peran ayah itu untuk bisa mencegah stunting ini sejak awal sebetulnya, sejak di dalam kehamilan. Bahkan anak-anak yang di dalam kandungan itu kan sejak awal sudah bisa kita didik. Mungkin kalau kita pernah mendengar itu efek Mozart. Tidak hanya musik sebetulnya, makanan itu juga bisa menjadi sarana edukasi bahkan sejak hamil. Makanya ibu hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sangat bervariatif tadi. Nah, salah satunya itu produknya Pak Agus tadi, sorghum. Itu bisa sangat luar biasa itu kalau itu dikembangkan di banyak tempat di Indonesia. Di NTT itu juga banyak. Cuman memang challenge-nya adalah bagaimana mengolah sorghum itu. Di samping ketersediaan yang tidak sebanyak beras yang membuat harga sorghum itu lebih mahal dibandingkan
beras itu tantangan utama karena konsumen itu pasti akan mencari bahan makanan yang murah kan gitu. Setelah murah bagaimana pengolahannya lebih gampang. Oke, ini peran ayah, ini tadi yang agama juga ya sudah saya singgung sedikit gitu dengan pendidikan gizi, kemudian pola asuh. Nah, menciptakan budaya makan bergizi. Nah, itu tadi di sekolah itu yang saya bilang lewat program makan bergizi itu sebetulnya bisa menjadi sarana untuk adik-adik itu diajarkan mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan yang disajikan itu bisa menjadi contoh. Ini loh contoh bahan makanannya, ini loh contoh bagaimana memasaknya. Kalau perlu malah anak-anak TK itu diajak ke dapur untuk bisa melihat ya bagaimana makanan itu diolah. Jangan seperti hari ini banyak kan restoran cepat saji itu menawarkan cooking class. Sepertinya keren gitu, masak pizza, kemudian masak membuat burger dan seterusnya. Ini kalau kita kalah dengan mereka, maka makanan Indonesia itu tidak akan dikenal. Kenapa tidak kita menawarkan cooking class tapi makanan Indonesia? Masak bikin pecel lah itu gampang kan. Anak-anak ditunjukkan kebunnya seperti kebunnya Pak Agus tadi ini loh. Cara menanam hidroponik, sorghum itu seperti ini dan seterusnya. Itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa untuk adik-adik kita nantinya. Selain mereka tahu makanan bergizi, bahan makanannya seperti apa, dan juga pastinya mempertahankan budaya makan atau bahan makan yang ada di Indonesia. Nah, itu edukasinya bisa melalui seperti itu. Dan kalau kami biasanya juga mengajarkan ini nih, orang biasanya kalau memberikan, kalau orang Jawa bilang yang dulang, makan anaknya itu disambi yang lain. Entah diajak nonton kerbau, entah sambil jalan-jalan dan seterusnya. Itu sebetulnya kurang pas ya, kalau makan di luar ya bisa terkontaminasi. Kalau makan ya di meja makan. Nah, itu yang kita ajarkan sebetulnya. Jadi etika makan itu kita ajarkan sejak awal. Jadi kalau mau makan ya duduk manis di meja makan, kita ajarkan sambil biasanya kalau di dalam keluarga itu bisa saja kan saling bercerita hari ini ngapain dan seterusnya kan gitu. Itu menjadi salah satu bagaimana bisa mendekatkan keluarga itu. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak eating out ya. Eating out. Makan di luar ya. Di sisi yang lain kita memberdayakan UMKM, tapi jangan sering-sering juga. Gitu. Saya kira itu tanggapan dari saya terkait dengan edukasi. Caranya sangat seperti edukasi. Mohon maaf, Pak Agung. Suaranya sepertinya tidak masuk ya, Pak. Jadi pentingnya makan itu ya sejak hamil itu supaya bayi ketika dalam kandungan itu sudah mulai terpapar dengan bahan makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Itulah pentingnya seorang ayah itu tuh bisa atau lebih memperhatikan istrinya sejak hamil. Ya, saya kira itu Mbak Mariani terkait dengan pertanyaan dari audien. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung. Tadi sekaligus sudah menjawab 4 pertanyaan ya Pak ya. Mungkin saya izin meringkas sedikit. Yang pertanyaan 3 itu dari atas nama Nurfianto, tadi terkait MBG, makan bergizi gratis yang terkadang kualitasnya menurun seperti itu. Nah, tanggapan Pak Agung adalah memang mengelola makanan dalam jumlah rigid itu, dalam jumlah besar itu sangat rigid, sehingga adanya tenaga ahli gizi, ataupun tenaga lainnya seperti relawan. Kemudian untuk menu makan puasa, ini masih dalam tahap trial and error, namun tentu kita tidak boleh berhenti berusaha untuk menangani stunting dan penanganan gizi ini. Kemudian yang kedua adalah wacana Kemenak untuk
mengadakan program pendidikan pranikah dan tentunya Pak Agung sangat mendukung hal ini. Sangat bagus juga dan ini berkaitan tadi sempat dikaitkan dengan agama bahwa kita jangan sampai meninggalkan generasi dalam kondisi lemah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga masih dari atas nama Nurfianto adalah bagaimana peran ayah dalam menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk seperti itu. Tentunya adalah langsung Pak Agung tanpa tedeng aling-aling langsung mengatakan berhenti merokok seperti itu ya Pak. Dan pertanyaan ketiga dari atas nama Dani dari Prospek. Pertanyaannya adalah tentang pola asuh dalam keluarga untuk menciptakan budaya makanan bergizi. Dan jawaban dari Pak Agung adalah banyak hal yang harus dilakukan seperti edukasi pangan lokal, misalnya cooking class dengan masakan-masakan Indonesia. Jangan pizza saja ya Pak ya, tapi mungkin pecel tadi juga disampaikan. Dan juga mengajarkan etika makan yang baik dengan duduk di meja, bisa sambil bercerita, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keluarga atau ayah harus memperhatikan gizi sejak mulai ibu hamil, seperti itu. Baik, karena sudah terdapat banyak pertanyaan dalam sesi diskusi kali ini, mungkin di akhir sebelumnya saya izin menyapa di akhir sesi diskusi ini telah hadir juga tadi sejak awal Direktur PT Arjuna Wijaya Karya, Mas Miftah Farid Widagda. Terima kasih sudah menyimak webinar pada hari ini. Dan kemudian untuk sesi akhir saya persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement supaya kita lebih semangat lagi untuk menciptakan kedaulatan pangan seperti itu. Mungkin yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Agus dari PT Kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mariani. Terima kasih juga buat Pak Agung atas insight yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kami. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bahwa ini adalah upaya kecil yang kami lakukan untuk bagaimana kemudian mampu menjadi salah satu alternatif untuk menjadi kedaulatan pangan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kemudian kita mampu memberdayakan masyarakat ini dengan tetap memperhatikan ketersediaan pangan di tengah masyarakat dengan segala opsi-opsi alternatifnya. Tentu apa yang kami lakukan hari ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu saja banyak hal yang mungkin masih banyak ruang yang masih bisa kita lakukan improvement ke depan, tapi paling tidak ini adalah wujud nyata upaya kami dari PT Kilang Pertamina Internasional, subholding dari PT Pertamina untuk memberikan sebuah pendampingan ataupun mungkin juga memberikan sebuah program yang kami harap dapat diterima oleh masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan juga memberikan upaya makanan bergizi. Tentu seluruh stakeholder yang terkait banyak memberikan masukan buat kami sehingga tentu saja program ini harapannya dapat menjadi contoh buat daerah-daerah lain agar semakin banyak pula yang terlibat dalam upaya pengentasan gizi buruk dan memberikan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin selanjutnya saya persilahkan closing statement dari Pak Agung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan tentunya terima kasih kepada Prospek Institut yang memberikan waktu pada kami untuk bisa sharing di sesi di pagi hari ini. Dan juga kepada Bapak Agus yang tentunya juga memberikan banyak informasi ya, bagaimana kiprah dari Pertamina terkait dengan pengentasan atau permasalahan gizi di Indonesia, khususnya dalam hal ini di Dumai. Kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pertamina ini, karena tadi sudah mendapatkan penghargaan gitu ya, medali emas Pak ya. Itu bisa dikembangkan di tempat lain. Ya. Amin, amin Pak. Tentunya program yang sangat bagus ini yang sudah sangat diapresiasi akan bisa kebermanfaatannya akan lebih besar lagi jika diperluas juga di tempat-tempat lain. Dan
apa yang sudah dilakukan Pertamina ini ya, menjadi contoh ya bagaimana penanganan masalah gizi di Indonesia itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, tentunya pihak-pihak lain, baik itu swasta, individu, NGO, dan masih banyak lagi yang lain, itu selalu bisa berkontribusi di dalam penanganan masalah gizi di Indonesia untuk menuju generasi yang lebih maju lagi demi masa depan Indonesia. Jangan pernah menyerah untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Sangat menyentuh ya. Jangan pernah menyerah untuk Indonesia yang lebih baik seperti itu. Baik, senang sekali saya dapat berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini bertemu Pak Agung dan juga Pak Agus. Banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh. Semoga ilmu yang disampaikan para narasumber hari ini dapat membawa manfaat bagi bumi dan kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati. Harum semerbak di pagi hari. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga bertemu di kemudian hari. Mohon maaf. Cakep. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Waalaikumsalam Fatra. warahmatullahi. Oke, baik. Diskusi yang sangat luar biasa pada pagi hingga siang hari ini dalam acara Prospek Talks yang ke-45 dengan tema makan bergizi dan kedaulatan pangan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Oke, baik Bapak dan Ibu juga dipersilahkan untuk bisa mengisi daftar hadir sesuai dengan yang sudah tersedia di kolom chat. Jadi nanti untuk sertifikat Prospek Talks dan materi menyusul akan kami kirimkan via email sesuai dengan data yang sudah Bapak dan Ibu isi pada daftar hadir. Baik, saya mewakili Prospek Institut mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yaitu Bapak Agustiawan dan juga Bapak Agung. Juga terima kasih kepada moderator kita pada pagi hingga siang hari ini yaitu Mbak Mariani. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta Prospek Talks 45 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan sampai jumpa kembali pada agenda Prospek Talk selanjutnya. Untuk mengetahui agenda kami dapat dilihat melalui Instagram di @prospek.institute. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, izin live ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih, terima Bapak. kasih Bapak Agustiawan. Terima kasih Bapak Agung.